Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dengan NIM 10540119191 kelas SD 2G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur karya ilmiah dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh seseorang atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua yaitu isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini dapat terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa banyak pembedahan atau pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga yaitu bagian simpulan yang berisikan simpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Simpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri atas 1 bab. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai karya tulis ilmiah ialah ciri-cirinya. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus dapat langsung memahami konten dari karya ilmiah. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga yaitu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku ini meliputi setiap aspek penulisannya. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam yaitu bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh yaitu terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya. Yang kedelapan yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dapat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuannya, penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Demikianlah dari pembahasan dari materi ini.
Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.